Shalom, jemaat sekalian dikasih dalam kasih Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh kita mulai. Jemaat saya undang untuk berdiri. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyi lagu dari NKI nomor 1. Bait yang pertama dan yang kedua. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam beri pujian. Suci, 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 harapan arahin, Kasatri Tunggal yang Maha Kuasa. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat, segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji kembali menyanyi lagu dari NKI nomor 73, bait yang pertama sampai dengan yang kedua.
layak datang mendekat semata karena darahmu menebusku yang sesat. Sebagaimana adaku, roh jiwaku penuh celah, ya anak domba Allahku, ku datang ya Responsoria pada minggu ini diambil dari Mazmur 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan bacanya bersaut-sautan dan pada ayat yang terakhir bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar bersama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa, Anak yang bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangun orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adi Gunawan. Kita menyanyi lagu dari NKI nomor 85, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Kendati
dan iblis geram menyerbu. Tuhanku dililik anaknya tetap, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami sampai saat ini. Tuhan telah menyertai, memelihara dan memberkati, bahkan melindungi kami dari mara bahaya. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh berada di dalam keadaan yang sehat. Kami boleh berada di dalam segala kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah kami pada hari ini, kami ingin menyatukan hati dan iman kami di dalam doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk keamanan dan kesehatan bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi, bagi setiap negara di dalam dunia ini. Tuhan, kami berdoa, jikalau pada saat ini kami semua sedang bergumul menghadapi COVID-19, kami percaya Tuhan akan memberkati dan menolong kami, sehingga kami boleh dilepaskan daripada segala sakit penyakit ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk beberapa negara yang mulai melonggarkan lockdown-nya. Kami bersyukur untuk Italia, Denmark, Republik Ceko, untuk Jerman, China, Australia, Selandia Baru, Israel, Austria, Taiwan, Singapura dan Vietnam, dan juga negara-negara yang mulai melonggarkan lockdown-nya. Itu berarti bahwa keadaan mereka semakin baik. Tuhan, kami terus berdoa dan memohon akan kuasa dan pertolongan Tuhan, agar supaya kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang juga sedang bergumul di dalam sakit penyakit ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Bapa, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, baik presiden dan wakil presiden dan semua menteri dan aparat negara kami, supaya mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat di dalam mengatasi rantai penularan penyakit ini. Demikian pula Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap dokter dan perawat, semua tenaga medis yang melayani kesehatan di rumah-rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di tempat praktek pribadi mereka. Tuhan, kiranya tangan kuasa dan pertolongan-Mu akan menyertai dan memberkati segala upaya pengobatan ini, supaya mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pasien, baik mereka yang ada di dalam ruang isolasi, mereka yang ada di dalam isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, juga terutama mereka yang sebenarnya sudah positif tapi tidak mempunyai gejala ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap mereka, memberkati segala usaha pengobatan ya Tuhan, supaya melalui pertolongan dan kuasa Tuhan mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kami bersyukur jikalau di dalam negara kami Indonesia beberapa minggu ini Tuhan, angka mereka yang sembuh sudah jauh lebih banyak daripada mereka yang meninggal. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk semua keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di dalam penderitaan dan sakit penyakit ini. Kiranya Engkau sendiri yang datang
untuk menghibur dan menguatkan hati mereka. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk pelayanan gereja metodis di seluruh Indonesia. Kami menyerahkan bishop, para DS dan semua pendeta, majelis dan semua pelayan-pelayan ibadah. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, karuniakanlah hikmat dan bijaksana serta kuasa daripada Tuhan, supaya di tengah-tengah zaman yang sulit ini kami boleh tetap melayani Tuhan, kami boleh tetap memberitakan Injil Tuhan, kami boleh tetap menjadi saksi Tuhan yang baik bagi setiap orang yang kami jumpai. Tuhan, berkatilah setiap pelayanan yang kami lakukan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menolong setiap jemaat dapat bertumbuh di dalam iman dan kerohanian mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu ya Tuhan, kami boleh menjangkau lebih banyak jiwa, kami boleh membawa banyak orang untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa khususnya untuk rencana wilayah 2 mengadakan kebaktian Alders Gate secara nasional. Kami akan bergabung di dalam kebaktian ini pada tanggal 24 Mei pukul 10 yang akan datang. Berkatilah ya Tuhan semua persiapan yang sedang dilakukan. Berkatilah bishop kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah setiap pelayan dalam ibadah ini Tuhan. Berkatilah semua peralatan yang akan digunakan supaya pada waktunya ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Melalui pengurapan dan kuasa Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami juga pada saat ini Tuhan ingin mengucap syukur untuk jemaat kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Raswimin. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, memelihara dan memberkati kehidupannya. Kami menyerahkan istri dan juga putranya Abi. Kami menyerahkan rumah tangga ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir dan memberkati. Engkau yang menjadi kepala dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkatilah hamba-Mu di dalam pekerjaannya setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Sahat Panjaitan yang berulang tahun, juga dengan istrinya Ibu Susan Pohan yang berulang tahun minggu ini. Berkatilah kedua hamba-Mu ini Tuhan di dalam rumah tangga mereka bersama dengan anaknya Kailan Panjaitan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati baik dalam rumah tangga dan di dalam pekerjaan mereka. Berkatilah anak-anak daripada keluarga yang kami doakan ini Tuhan, supaya dapat bertumbuh dengan sehat, baik secara fisik, di dalam pengetahuan, di dalam kepribadian, di dalam kerohanian mereka, menjadi anak-anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu kembali mengangkat tangan. Kami ingin berdoa untuk setiap saudara yang sedang berdoa pada saat ini Tuhan, baik di dalam rumah-Mu ini Bapa, maupun di dalam rumah-rumah mereka, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Ketika mereka berlutut dan berdoa kepada Tuhan, pada saat mereka berseru memanggil nama Tuhan, di dalam segala pergumulan hidup mereka, di dalam segala ucapan syukur mereka Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan mereka seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu mohon, kiranya Engkau melindungi, memelihara setiap jemaat kami dari segala malapetaka dan sakit penyakit. Kiranya Engkau memberkati dengan kesehatan yang baik. Kiranya Engkau memberkati di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Adik-adik kami yang sedang berada di dalam pendidikan, Tuhan sertai dan berkati setiap tugas mereka. Kiranya walaupun melalui online, pendidikan boleh terus berjalan dengan baik. Mereka boleh lulus pada waktunya dan mendapatkan hari yang
depan yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berkati pekerjaan setiap jemaat kami. Khususnya Tuhan, hamba-Mu berdoa jikalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan yang besar, Tuhan kasihanilah mereka. Kiranya Engkau melawat mereka Tuhan. Nyatakanlah kuasa dan pertolongan-Mu atas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilakan ke depan. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Mari kita sambut dengan menyanyi lagu NKI nomor 182, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau rapat tanggung sebeban? Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus obat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesal.
Mari kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Jika ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada kami. Demikian pula Tuhan, kami mempersembahkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Kuduskanlah dan layakkanlah hamba-Mu dan karuniakanlah hikmat dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan, yaitu dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul "Gagal Menjadi Berhasil". Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang di dalam dunia ini pasti
mengharapkan keberhasilan dalam hidupnya. Tidak ada saudara dan saya yang ingin supaya kita mengalami kegagalan. Saudara-saudara, dalam hidup manusia senantiasa mengharapkan keberhasilan. Baik di dalam pendidikan. Kita berharap supaya anak-anak kita baik yang masih di TK sampai perguruan tinggi. Setiap pelajaran, setiap semester, setiap tahun mereka terus berhasil. Akhirnya lulus dan mendapatkan masa depan yang baik daripada Tuhan. Di dalam pekerjaan dan usaha kita, baik sebagai karyawan maupun pengusaha, apapun yang kita kerjakan, profesional sebagai dokter ataupun sebagai apapun, saudara dan saya bekerja mengharapkan hasil yang baik. Demikian pula di dalam kehidupan rumah tangga. Saudara pasti mengharapkan supaya di dalam rumah tangga saudara boleh menikmati sukacita, kelimpahan, dan kebahagiaan. Bahkan seringkali saya katakan di dalam pemberkatan nikah, menjadi keluarga yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh karena perselisihan ego pribadi, oleh karena menghadapi kesulitan ekonomi dan sebagainya. Menjadi keluarga yang bisa berhasil karena mempunyai kekuatan di dalam rumah tangga mereka dan mengalami kecukupan dan berkat daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula di dalam pelayanan gereja. Kita mengharapkan supaya semua kegiatan yang kita lakukan, baik di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja, baik secara pribadi maupun lembaga gereja, kita boleh mendapatkan hasil yang baik. Pelayanan yang kita lakukan kepada jemaat apapun bentuknya, menolong mereka untuk bertumbuh di dalam iman dan kerohanian mereka. Pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan supaya dapat bertumbuh dalam hati dan kehidupan mereka. Ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan boleh didengar oleh Tuhan. Allah boleh menjawab. Ia melawat jemaat kita. Ia memberkati mereka di dalam segala kegiatan mereka. Ia memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Saudara dan saya melalui pelayanannya dapat menjangkau lebih banyak jiwa untuk diselamatkan dalam Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Alkitab mengatakan bahwa pada hari itu Petrus bersama dengan 6 orang murid yang lain, mereka pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Rupanya Petrus dengan kepribadiannya itu, dia yang mengajak teman-temannya yang menjadi pemimpin pada waktu itu. Saya mau pergi menangkap ikan. Lalu teman-temannya mengatakan bahwa aku pun ikut bersama kamu. Lalu Alkitab mencatat bahwa sepanjang malam hingga subuh dan menjelang pagi, setelah mereka bekerja keras dengan susah payah yang telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan modal yang sudah dikeluarkan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Alkitab mencatat bahwa sepanjang malam sampai dengan subuh, mereka sudah begitu berjerih lelah dengan segala daya upayanya yang melelahkan sepanjang malam itu. Tetapi tidak mendapat apa-apa. Saudara-saudara, kira-kira 3 bulan yang lalu saya bercakap-cakap dengan seorang bapak yang punya toko fotokopi yang cukup besar di Jalan Pajajaran yang menjadi langganan gereja kita. Saudara-saudara, ketika sedang fotokopi saya bercakap-cakap karena sudah kenal dengan pemiliknya. Saya lihat ada poster di situ, buka cabang di Dipati Ukur. Lalu saya ngobrol, Om gimana cabangnya yang baru?
Lalu dia mengatakan, waduh Pak Pendeta, saya sudah keluarkan uang 350 juta untuk kontrak tempat itu 2 tahun. Bagian dari satu sudut hotel hanya ya beberapa kali meter kali 3 meter. Tapi 350 juta untuk 2 tahun. Lalu gimana Om sekarang hasilnya? Aduh, jauh di bawah apa yang saya harapkan. Setiap hari hasil fotokopi itu, jangankan untuk bayar itu sewa ratusan juta, untuk karyawan saya tidak cukup. Lalu saya katakan, Om, di situ kan banyak universitas. Ya itulah salah satu pertimbangan kami. Banyak universitas di situ. Tetapi ternyata perhitungan kami salah. Sepi, tidak ada orang yang datang fotokopi, jarang sekali. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, sepanjang malam ketika mereka sudah bekerja dengan susah payah berjuang, menghabiskan tenaga dan modal, Alkitab mengatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara, jangankan ikan-ikan yang besar, ikan kecil pun tidak dapat. Jangankan hasilnya banyak, sedikit pun tidak ada. Itu sebabnya ketika Yesus datang dan bertanya, adakah lauk pauk pada kamu? Mereka bilang tidak ada sama sekali Tuhan. Saudara, itu berarti bahwa hari itu mereka akan pulang ke rumahnya dengan tangan kosong, tangan hampa. Kalau kita umpamakan pekerja harian, hari itu tidak dapat 1 sen pun untuk makan sekeluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa mereka gagal total. Mereka hari itu gagal total. Ya, tolong diklik. Saudara-saudara, kalau kita mau evaluasi, ya, kalau kita mau evaluasi, kenapa gagal? Kalau perusahaan besar punya tenaga-tenaga ahli, kemudian mulai evaluasi, periksa segala macam dari segala macam sudut. Saudara-saudara, kalau kita mengevaluasi kenapa murid-murid ini sepanjang malam mereka kerja dengan susah payah sampai subuh dan menjelang pagi, 1 ekor ikan pun tidak didapatnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat, apakah mereka kurang modal dan sarana? Tidak. Modal ada. Sarana, perahu, jala dan semua keperluan untuk melaut, mencari ikan malam itu mereka punya. Kalau tenaga kerja, keterampilan, keahlian ada. Mereka adalah nelayan-nelayan profesional yang sudah handal. Mereka mungkin dari kecil, dari remaja sudah menjadi nelayan. Dan Yesus menjumpai mereka juga di pantai sedang menjadi nelayan. Apakah karena pasar sedang sepi? Oleh karena itu saudara menjual, menawarkan produk saudara kemana-mana tidak ada yang beli. Apakah pasarnya sedang sepi? Bukan. Karena kita lihat beberapa detik kemudian ternyata di dalam danau itu penuh dengan ikan-ikan besar. Saudara, mengapa mereka gagal? Dan bagaimana kegagalan yang total itu kemudian dapat berubah menjadi suatu keberhasilan yang luar biasa? Mengapa dan bagaimana kegagalan yang total itu bisa berubah menjadi keberhasilan yang luar biasa? Saudara-saudara, saya membagikan 2 hal. Yang pertama adalah karena mereka melakukan pekerjaan itu tanpa kehadiran dan campur tangan daripada Tuhan Yesus. Inti persoalannya adalah karena mereka bekerja, mereka berjuang,
Walaupun ada modal, walaupun tenaga ahli, walaupun pasar sedang ramai, tetapi ternyata mereka harus pulang dengan tangan kosong. Oleh karena apa, saudara-saudara? Karena pekerjaan itu dilakukan tanpa kehadiran dan campur tangan daripada Yesus. Saudara-saudara, kita bisa menafsirkan bahwa kepergian Petrus menuju ke pantai untuk menjala ikan adalah suatu ungkapan sikap. Aku tidak mau lagi menjadi penjala manusia. Aku tidak mau lagi berada di dalam tugas penjala manusia yang sudah diberikan atau ditetapkan oleh Yesus kepadaku. Semua itu sudah berakhir. Sekarang aku mau kembali menjadi nelayan. Aku mau mencari ikan dan bergumul mencari pengharapan dan hidupku di sana. Saudara-saudara, kepergian Petrus bukan hanya sekedar iseng mencari ikan, tetapi suatu sikap di dalam kekecewaannya, di dalam rasa bersalahnya, di dalam semua yang berkecamuk itu membuat juga mungkin dia malu untuk datang kepada Yesus, kembali bekerja melayani bersama Tuhan. Maka dia memutuskan, aku mau pergi menjala ikan dan aku tidak mau lagi menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya alasan yang kedua dari bagian pertama. Biasanya di dalam perahu ini setiap kali, setiap hari, kemanapun mereka pergi, maka perahu yang didorong ke tengah danau pasti ada Tuhan Yesus di dalamnya. Tetapi hari ini mereka pergi sendiri, kemauan sendiri, rencana sendiri, dan tanpa Yesus, tanpa mengajak Yesus. Dan apa yang dialami mereka, yaitu walaupun mereka berjuang, bekerja keras, menghabiskan banyak modal, mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan kita melihat bagaimana kehadiran dan campur tangan daripada Tuhan Yesus merubah kegagalan itu menjadi suatu keberhasilan yang luar biasa. Amin. Amin. Bahwa kehadiran dan campur tangan Tuhan Yesus yang merubah kegagalan itu menjadi keberhasilan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan daripada bagian yang pertama ini adalah bahwa kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini, terutama di dalam zaman corona, zaman COVID-19 di seluruh dunia, menyatakan kepada kita dan harus kita akui dan harus kita imani bahwa sesungguhnya kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi itu menyertai dan campur tangan dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, keadaan kita pada masa kini telah membuktikan bahwa manusia sangat membutuhkan kehadiran daripada Allah, pencipta langit dan bumi yang Maha Kuasa. Bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menggantungkan kehidupannya kepada keahlian daripada manusia-manusia yang lain. Dokter, peralatan yang sehebat apapun akhirnya takluk di bawah kuasa Allah. Semuanya menjadi tidak berdaya, hanya mengharapkan pertolongan dan kuasa yang dari atas. Saudara-saudara, bagaimana kita mendengar banyak orang yang kaya raya mengatakan, baru saat ini saya mengerti, uang, kemewahan, berapa besar pun tidak berarti ketika harus menghadapi persoalan COVID-19. Ada orang yang mengatakan, mobil super mewah saya 10 biji, satu pun tidak bisa dipakai oleh karena situasi yang seperti ini. Betul?
Saudara-saudara, keadaan yang sedang kita alami menyadarkan setiap orang pada saat ini bahwa sesungguhnya hidup manusia tidak bisa digantungkan kepada kemampuan manusia, tidak bisa digantungkan kepada orang lain, tidak bisa digantungkan kepada jabatan ataupun harta daripada dunia ini. Hidup kita membutuhkan pertolongan, penyertaan, dan kuasa daripada Allah. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah di dalam situasi yang hebat seperti sekarang ini, kita mulai membangun kerohanian dan iman kita. Jikalau dulu mungkin saudara tidur malam masih memikirkan pekerjaan dan usahamu. Ketika engkau tidur malam engkau masih bergumul dengan persoalan-persoalan yang engkau hadapi. Sekarang mulailah dengan sesuatu yang baru. Yaitu apa saudara? Ketika engkau berangkat tidur, ketika engkau bangun pagi-pagi sebelum menjalani hari hidupmu pada hari itu, datanglah mencari Tuhan. Amin. Sujudlah di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. Bukalah hidup dan hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah sepenuhnya kepada Allah. Undanglah supaya Tuhan yang maha kuasa atas segala ciptaan, yang berkuasa untuk melindungi kita, yang berkuasa untuk menyembuhkan kita, yang berkuasa memberkati kita, yang berkuasa membukakan pintu yang tertutup, yang menutup pintu yang tidak bisa dibukakan oleh siapapun. Biarlah Tuhan itulah yang akan menyertai dan menuntun dan memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membagikan satu kesaksian. Saya mengenal seorang pemuda yang sangat pandai. Ketika di SMP, dia juara kelas. Lalu kemudian juara sekolah. Lomba, tandingan, tes apapun, dia selalu keluar menjadi juara satu. Lalu kemudian ketika di SMA bukan hanya juara sekolah, juara kelas, tetapi juga dia menjadi juara provinsi. Waktu ada lomba-lomba ilmu pengetahuan, keterampilan segala macam untuk semua SMA di provinsi itu, dia keluar sebagai juara utama. Lalu kemudian dikirim ke Jakarta, ke ibu kota. Di sana lomba antar semua pelajar SMU. Dia keluar sebagai juara. Nah saudara-saudara, pada waktu dia kelas 3, lalu ujian, lalu sudah lulus. Memang nilainya terbaik. Lalu dia mulai mendaftar ke perguruan tinggi. Saudara-saudara, pada waktu itu dia mendaftar untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu ITS Surabaya. Saudara-saudara, dia mengikuti tes itu dengan sangat yakin dan sangat bangga. Dan dia mengatakan, saya pasti akan diterima. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika diumumkan hasil daripada tes penerimaan mahasiswa baru. Dari atas sampai bawah, sampai atas sampai bawah, sampai selesai. Namanya tidak ada. 2-3 pilihan fakultas semua tidak ada. Lalu dia pikir, wah ini jangan-jangan salah. Apalagi dia lihat, wah teman saya yang ranking 5, ranking 7, 15 masuk. Kenapa saya nggak masuk? Jangan-jangan salah. Setelah dicek dengan teliti ke dalam panitia dan sebagainya, betul tidak ada namanya. Saudara-saudara, lalu dia mengatakan, oke lah, saya tidak mau masuk kemanapun, tes apapun lagi. Tahun depan saya mau tes lagi, pasti akan terima. Saudara-saudara, orang tua atau teman-teman bilang, ayo kamu ikut bimbingan tes segala macam. Nggak perlu. Semua soal itu lihat 1 detik dia sudah tahu jawabannya. Lalu saudara-saudara dengan sangat percaya diri, tahun yang kedua dia tes. Saudara mau tahu hasilnya? Sama sekali tidak ada namanya.
Waduh, dia terpukul sekali. Kenapa bisa begini? Saya ini orang pintar, hebat, provinsi sampai ke nasional. Lalu saudara-saudara, pada tahun yang berikut inilah dia mulai merenung. Dia orang Kristen dari sebuah gereja Pantekosta. Orang tuanya dan keluarganya setia beribadah dan dia juga sering ikut ibadah. Saudara-saudara, dia mulai merenung, berdoa, membaca Alkitab. Lalu dia sampai kepada satu kesimpulan. Ternyata aku membutuhkan Tuhan. Supaya aku bisa berhasil. Maka saudara-saudara, sepanjang tahun yang kedua itu dia tidak belajar, tidak les, tidak kursus apa-apa. Dia hanya terus berdoa saja. Lalu saudara-saudara ketika dites, apa yang terjadi saudara? Dia diterima di 3 universitas. Lalu akhirnya dia pilih salah satu kuliah di ITS sampai lulus. Saudara-saudara, dia mengatakan, Tuhan, ampunilah saya. Jikalau selama ini karena kepintaran hebatnya saya merasa bahwa saya tidak butuh Tuhan. Aku bisa hidup, aku bisa berhasil tanpa Tuhan. Tapi sekarang Tuhan, aku tahu tanpa Tuhan aku tidak bisa mendapatkan apa-apa. Amin. Sebaliknya saudara-saudara, bahwa Alkitab mengatakan dan seringkali mengajarkan kepada kita. Dengan Tuhan, bagaimana Daud yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya, yang sebenarnya tidak mampu untuk menghadapi musuhnya Goliat yang begitu besar dan begitu hebat. Tetapi Daud mengatakan, engkau maju menghadapi aku dengan tombak dan lembing dan gagahnya kamu. Tetapi aku yang sekalipun kecil dan tidak berdaya ini, aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan. Bersama dengan Tuhan, hanya dengan alat yang sederhana, dengan batu yang kecil, melobangi dan membunuh Goliat yang roboh dan mati. Saudara, betapa banyaknya peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Bagaimana seorang janda yang miskin, ketika Elia datang kepadanya dan mengatakan, buatkanlah saya roti untuk saya makan. Lalu janda ini mengatakan, maaf, di rumah saya ini tidak ada lagi persediaan selain sedikit tepung, sedikit minyak. Saya bikin roti dan itulah terakhir saya dan anak saya akan makan dan kami tidak punya apa-apa lagi. Elia katakan, buatlah untuk aku dan juga nanti untuk kamu. Maka tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Saudara tahu apa yang terjadi? Oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kuasa daripada Allah, Alkitab mengatakan bahwa setiap kali membuat roti dan dimakan oleh hamba Tuhan itu dan dimakan oleh janda ini dengan anaknya, besok lusa dibuat lagi, selalu ada dan selalu ada. Kenapa bisa terjadi? Oleh karena penyertaan dan kuasa Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya seringkali hamba Tuhan mengatakan, janganlah saudara khawatir, janganlah saudara takut, dan jangan saudara tertekan menghadapi kesulitan hidup ini. Yang perlu kita lakukan adalah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mengundang Allah itu menyertai dan campur tangan dalam hidup kita. Amin. Oleh karena bersama dengan Tuhan, pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh karena kuasa dan belas kasihan Allah. Amin. Nah, saudara-saudara, yang kedua, yang terakhir. Bagaimana kegagalan yang total itu bisa berubah menjadi keberhasilan yang luar biasa. Yang kedua, Alkitab mencatat di dalam pasal 21 ayat 6. Ketika mereka sedang gagal total, Yesus datang dan berkata,
kepada murid-murid itu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Yesus datang dan kemudian bertanya, apakah engkau berhasil mendapatkan ikan? Kami tidak dapat apa-apa. Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka engkau akan peroleh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, bahwa ternyata Yesus adalah Yesus yang mau peduli dengan keadaan murid-muridnya. Amin. Ketika murid-muridnya di dalam kegagalan, ketika murid-muridnya di dalam ketidakpunyaan apa-apa, mungkin sepanjang hari itu mereka harus menahan lapar, tidak punya apa-apa. Ketika engkau kantongmu kosong, bankmu kosong, engkau tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Saudara, Yesus peduli. Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang kepada mereka. Yesus mengunjungi mereka. Yesus berinisiatif. Saudara-saudara, pada khotbah saya yang beberapa minggu lalu saya sudah katakan, tidak selalu bahwa karena saudara dan saya berdoa, bercucuran air mata, kita berpuasa begitu hebat, baru Tuhan bereaksi untuk menolong kita. Allah berinisiatif. Dia punya belas kasihan dan dia punya rencana kepada setiap anak-anaknya. Amin. Tuhan tidak menunggu harus saudara dan saya menjerit-jerit. Dia punya inisiatif. Yesus berinisiatif, dia peduli dan dia datang. Lalu kita melihat yang kedua, pada saat kita gagal, Tuhan ingin melawat kita. Dia datang menjumpai kita. Dia berfirman kepada kita. Dan dia mau menuntun kita keluar dari kesulitan kita untuk mendapatkan pertolongan. Amin. Dia datang melawat kita. Dia berbicara kepada kita. Dia menuntun kita untuk mendapatkan kecukupan bahkan kelimpahan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat bagaimana sikap daripada murid-murid Yesus ini terhadap perintah dan petunjuk daripada Yesus. Sehingga mereka boleh mendapatkan mujizat dan pertolongan yang bagaimana gagal menjadi berhasil. Lalu Alkitab mengatakan di dalam pasal 21 ayat 6. Lalu mereka menebarkan jalannya, tentunya ke sebelah kanan perahu. Lalu mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, luar biasa. Apa yang kita lihat di sini, saudara-saudara, murid-muridnya dikatakan mendengar firman, perintah, petunjuk, tuntunan daripada Tuhan. Lalu mereka menyebarkan jala itu di sebelah kanan seperti yang dikatakan Yesus. Lalu mereka menarik jala itu dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Saudara-saudara, dua hal kita dapatkan di sini, yaitu percaya dan taat. Sedang berbicara tentang trust and obey. Amin. Trust and obey. Yang pertama, mereka percaya kepada firman, kepada perintah, kepada petunjuk yang dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudara, secara manusia yang bebal, yang bandel bisa mengatakan Tuhan, Guru, Mesias, Yesus, jangankan sebelah kanan. Sepanjang malam kami sudah mengitari setiap sudut danau ini. Bukan hanya kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang. Semua sudah kami lakukan. Untuk apa? Sudah menjelang subuh dan pagi kami tidak akan mungkin dapat apa-apa. Saudara-saudara, puji Tuhan. Murid-murid ini tidak membantah. Murid-murid ini tidak melawan akan firman daripada Tuhan. Murid-murid ini bukannya tidak percaya, tapi sebaliknya mereka percaya dengan segenap hatinya.
Dan mereka mulai bertindak untuk melakukan itu. Saudara-saudara, berkali-kali saya selalu katakan, di dalam keadaan apapun, ketika engkau sehat maupun sakit, di dalam kekurangan atau kelimpahan, di dalam keberhasilan ataupun kegagalan, bagaimanapun keadaan hidupmu, marilah kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada setiap firman, kebenaran firman Tuhan yang selalu disampaikan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, Yeremia pasal 17 ayat 6 sampai 8 kurang lebih mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang percaya kepada Allah. Diberkatilah orang yang mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan percaya dengan segenap hatinya. Lalu di dalam Yeremia pasal 17 ini mengatakan, sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, saya baca kitab Nabi Yeremia itu. Lalu kemudian penjelasannya mengatakan orang yang percaya dan mengandalkan orang lain seperti berdiri di sebuah pohon bambu yang sudah lapuk. Bukan hanya dia akan roboh, tapi kemungkinan bambu itu bisa menusuk dia. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, Yeremia mengatakan ia akan menjadi padang yang tandus, kering dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, ia seperti ditanam di tepi aliran air yang senantiasa mendapatkan kebutuhannya dan dia tumbuh menjadi kuat dan segar dan berbuah dengan lebat. Amin. Saudara-saudara, saya ketika merenung firman Tuhan ini, saya mendapatkan pemikiran. Mungkin ada dua orang dokter yang sama-sama dokter. Mungkin pendidikannya juga sama. Lalu kemudian dia juga memberikan resep yang sama, obat yang sama, pasien yang sama, yang sakitnya sama. Tapi yang satu tidak sembuh, yang satu sembuh. Kenapa, saudara? Karena yang satu mendapatkan urapan berkat pertolongan daripada Tuhan. Amin. Karena mereka percaya akan firman Tuhan. Karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena mereka pegang itu dalam hidupnya. Maka kuasa dan mujizat Allah menyertai hidup mereka. Dan yang kedua adalah taat. Saudara-saudara, kalau mereka sudah tidak bantah. Kalau mereka juga sudah percaya akan Yesus, katakan, oh nanti kalau buang sebelah kanan jalannya pasti dapat. Tapi kalau tidak bertindak, tangannya tetap akan kosong. Ketika mereka melakukannya apa yang dikatakan Yesus, disitulah mujizat pertolongan Tuhan itu terjadi atas hidup mereka. Amin. Saudara-saudara, Yesaya pasal 48 ayat 18 mengatakan, jikalau engkau memperhatikan firman-Ku, perkataanku, maka damai sejahteramu seperti gelombang yang tidak pernah berhenti, seperti air yang terus mengalir tanpa berhenti. Saudara-saudara, jikalau engkau memperhatikan firman Tuhan dan melakukan itu dalam hidupmu, kata Nabi Yesaya, maka damai sejahtera, shalom daripada Allah, berkat kemurahan Tuhan, kelimpahan dan kesembuhan dan pertolongan daripada Allah akan menyertai hidupmu senantiasa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci daripada hidup orang Kristen sebenarnya gampang. Trust and obey. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah kepada firman-Nya dengan segenap hatimu. Peganglah firman Allah segenap hatimu di dalam hidupmu. Dan lakukanlah itu dengan takut akan Allah. Seperti kata firman Tuhan, Mazmur mengatakan, aku tidak berani menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tuhan tolonglah saya. Mazmur 119 berkata, Tuhan tolonglah saya supaya aku memiliki hati yang takut akan Engkau, yang tidak berani menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Tuhan tolonglah saya untuk menyimpan sabdamu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Saudara, banyak persoalan yang kita hadapi oleh karena kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Banyak kesusahan yang kita alami oleh karena kita menerobos apa yang Tuhan larang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menceritakan sebuah kesaksian yang terjadi. Pada suatu kali seorang bapak muda, kepala atau manajer di sebuah perusahaan di Jakarta. Dia ada meeting, ada seminar di Semarang. Lalu saudara, di sela-sela meetingnya di Semarang itu ketika ada waktu kosong, dia pergi seorang diri ke pantai. Lalu saudara-saudara, ketika di pantai itu dia melihat ada seorang wanita muda yang cantik. Sepertinya ingin bunuh diri. Lalu dia lari dan menangkap wanita itu, menolongnya. Dan ternyata betul, wanita ini begitu kecewa. Suaminya ternyata mempunyai wanita lain dan sangat mengecewakan dan menyakitkan hatinya. Dan akhirnya di dalam pikiran kalut dia mau bunuh diri. Lalu saudara-saudara, kehadiran dari bapak ini yang sudah menolong dia, lalu dengan kata-kata yang begitu manis, berbicara, mungkin counsel dia dalam masa-masa kalut itu. Akhirnya terjadilah hubungan gelap antara dua orang ini. Selama beberapa hari bapak muda ini ada di Semarang, terjadilah hubungan gelap di antara mereka. Lalu setelah 5-6 hari selesai, dia kembali ke Jakarta. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu dan dia pulang ke tengah-tengah keluarga dan pekerjaannya, sekarang dia tidak lagi merasa tenang. Setiap kali ada telepon berdering, dia selalu takut jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Dan saudara-saudara, suatu hari wanita ini telepon dan mengatakan, saya hamil, kamu harus menikahi saya. Lalu dia kemudian terbang ke Semarang, lalu berjumpa. Lalu dia katakan, saya punya seorang istri yang sangat saya cintai. Saya punya seorang anak yang sangat saya cintai. Keluarga kami begitu bahagia. Saya tidak mau kehadiran kamu merusak rumah tangga kami. Segala daya upaya yang dia katakan kepada wanita ini tidak mempan, tidak menyelesaikan persoalan. Lalu dia terpaksa pulang ke Jakarta. Sekarang lebih kalut lagi. Saudara-saudara, setiap kali dia di rumah, di kantor, dia tidak tenang. Dan suatu hari ketika dia sedang bekerja, ada telepon dari rumah sakit mengatakan, Pak, segeralah datang ke rumah sakit di gawat darurat. Istri Bapak di dalam keadaan sakit yang parah. Saudara-saudara, dia pergi ke rumah sakit dan dia menjumpai istrinya betul di dalam keadaan sekarat antara hidup dan mati. Kenapa saudara-saudara? Ketika wanita yang dari Semarang itu datang ke rumahnya, terjadilah pertengkaran dengan istrinya. Lalu ada pisau di atas meja, diambilnya, ditusuk-tusukkan kepada istrinya. Wanita itu roboh dan dilarikan ke rumah sakit. Saudara-saudara, bapak ini yang tadinya rumah tangganya begitu bahagia dengan istri dan anak yang dia cintai. Pekerjaannya sedang naik daun. Dia akan terus mempunyai masa depan yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Tetapi sekarang
Dia berada di dalam kemelut yang hebat. Semuanya itu sudah dikoncangkan oleh apa yang dia lakukan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan ada jalan yang nampaknya lebar dan menyenangkan, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Kenapa persoalan itu yang begitu menghancurkan dan menggoyahkan rumah tangga dan pekerjaan dan masa depannya? Ia harus menghadapi istri yang dicintai di dalam keadaan sekarat dan mungkin saja akan pergi. Kenapa? Karena dia telah berani menyimpang dari jalan yang benar. Ujungnya adalah kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa murid-muridnya dari kegagalan mereka boleh berubah menjadi berhasil? Karena mereka percaya kepada firman Allah. Karena mereka taat dan melakukan apa yang Yesus katakan. Karena mereka tidak berani menentang dan melawan apa yang Yesus katakan. Di dalam trust and obey, mereka mendapatkan keberhasilan dan damai sejahtera. Amin. Mari kita menutup dengan sebuah kalimat yang ditulis di sini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Percaya dan melakukan firman Tuhan adalah kunci kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati dalam hidup kita. Amin. Percaya dan melakukan firman Tuhan adalah kunci kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara ya Tuhan. Tetapi hamba-Mu mohon kiranya Roh-Mu yang kudus akan mengurapi sabda-Mu ini dalam hidup kami. Boleh tersimpan, tertanam dalam hati kami seperti tanah yang subur. Menjadi pegangan dalam hidup kami setiap hari. Kami boleh senantiasa menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Menghadirkan Allah di setiap langkah hidup kami. Supaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk belajar, percaya dan taat kepada Tuhan. Supaya hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan nyanyian penutup dari NKI nomor 300, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, dan pada bait yang kedua jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalam
aku, meliungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Amin. Doksologi pengutusan dan berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Belajarlah untuk percaya dan taat kepada Tuhan, supaya hidupmu disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di gedung gereja ini, saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.